Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 791 Mereka Terlalu Normal 5. Siyu ini, dia tidak datang ke Ting Xiang untuk mengontrak Sprite dan kembali, kan? Semua orang berkomunikasi saat mereka berjalan. Segera, mereka melewati tempat latihan kerajaan di Ting Xiang. Luo Yi menjulurkan kepalanya dan melihatnya. Qi itu masih berlatih. Qi, setelah mendengar kata-kata Luo Yi, Siyu benar-benar menyadari bahwa gadis elf yang dia perhatikan sebelumnya sedang berlatih menembak di tempat latihan besar di sampingnya. Namun, Blood Elf, Luo Yi, hanya menyebutkannya sesaat sebelum melanjutkan pergi. Selain Siyu, tidak ada yang terlalu peduli. Bukankah gadis kecil tadi tidak memiliki kekuatan transenden? Siyu bertanya setelah berjalan melewatinya. Ya, Qi tidak memiliki kekuatan transenden, tapi dia cukup mahir dalam berbagai senjata. Busur, pedang dua tangan, pedang satu tangan, senjata bergagang panjang, senjata api, perisai, dan sebagainya. Dia tahu cara menggunakannya. Dia juga sangat menyukainya, kata Luo Yi. Kakak Siyu, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan transenden? Siyu tersenyum dan berkata, Presiden Olen memperkenalkan banyak orang kepadaku di perjamuan. Dia menyebutkannya. Aduh, Luo Yi mengangguk. Jadi itu masalahnya. Tidak ada kekuatan transenden. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia elf? Lu Qinyi juga bingung. Aku tidak tahu. Dokter, kitab segala sesuatu, dan bahkan permaisuri tidak dapat menentukan penyakit aneh ini, kata Lil. Sayang sekali, kata Ani menyesal. Itu sebabnya dia tidak terlalu menyukai darah campuran. Meski ada kemungkinan melahirkan seorang jenius, itu juga karena tidak bertanggung jawab atas keturunannya. Lebih mudah cacat muncul. Semua orang terus maju. Saat ini, Siyu sudah berpikir. Jadi dia menyukai berbagai senjata dan peralatan. Jadi itu masalahnya. Karena dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, dia mengandalkan berbagai senjata dan perlengkapan yang luar biasa untuk menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa kekuatan transenden, fisiknya masih seperti elf. Dia tidak diragukan lagi lebih mahir dari manusia biasa dalam mengendalikan senjata energi ini. Ini juga merupakan ide kultivasi. Menggunakan berbagai senjata dan peralatan yang kuat untuk mempersenjatai makhluk hidup. Jika kita bisa menculik Qi ini, sebelum membangkitkan kekuatan dewa, aku bisa menggunakan ide ini untuk mengasuhnya. Bukankah grosir senjata dan perlengkapan ada di sini? Ini pasti lebih ajaib dari peralatan yang dibuat oleh para kurcaci di Ting Xiang. Dia baru saja memegang busur angin, kan? Aku juga bisa membangunnya. Biarkan Baby Ginseng menggunakan pengontrol tanaman untuk membuat lengan busur dan biarkan Bugi menggunakan sutra cacing untuk membuat tali busur. Kemudian, gunakan kantong spasial untuk membuka ruang alternatif di sutra cacing. Kemudian, gunakan ilusi hantu untuk mewujudkan roh artefak Wind Kirin. Ketika pengguna menarik tali busur, otomatis lengan busur akan terisi aura manis untuk membantu pengguna berkonsentrasi. Pada saat yang sama, itu akan memobilisasi kekuatan Kirin Pantom dan memadatkan Wind Spirit Bat. Jika ada beberapa pantom lagi di dalamnya, itu juga dapat memadukan berbagai atribut ke dalam Wind Spirit Bat. Pemanah semua elemen akan lahir. Tidaklah sulit bagi Eleven untuk membentuk senjata seperti pedang besar dengan logam keras. Pedang guntur surgawi yang menarik petir alami dan bilah spasial yang menghancurkan ruang dapat ditempa. Dalam hal pertahanan, ada juga air pelindung susu dan api pelindung citong. Mereka bisa dibuat menjadi baju besi. Petik 2. Siyu berpikir sejenak. Dia benar-benar pedagang grosir peralatan dan senjata. Tumpukan peralatan yang terbuat dari keterampilan Dao Profisiensi mungkin akan membuat bahkan para kurcaci menangis. Setelah pikiran Siyu jernih, dia segera memberitahu Eleven dan yang lainnya di reruntuhan. Pernahkah kamu mendengar tentang ubah sihir? Ling, cepat pelajari alat pengubah tipe pertumbuhan. Ini untuk memanggil berbagai senjata dan peralatan untuk memperlengkapi diri Anda sesuai dengan situasi pertempuran yang berbeda. Untuk bahan, gunakan saja keahlianmu. Buat peralatan dalam 1 jam. Setidaknya harus ada 12 senjata dan perlengkapan. Jenis yang bisa dikendalikan di medan perang samudera, medan perang darat, dan medan perang langit. Dalam hal ini, tidak perlu menambahkan poin. Setelah melatih kemauannya,
dia akan langsung mengaktifkan kekuatan dewa. Apakah itu bisa menarik pihak lain tergantung pada apakah alat ajaib Ling dan yang lainnya bekerja lembur untuk berubah menjadi menarik. Perlakukan saja itu sebagai hadiah ucapan. Tugas itu benar-benar membuat Ling pusing. Bab 792 Identitas Sejati Qi. Di perpustakaan Kerajaan Tingxiang, itu adalah dunia mistik yang terlihat seperti pohon besar. Di bawah pimpinan pustakawan, Light Spirit Lil, Xiyu, Lu Qinyi, dan yang lainnya berhasil masuk. Begitu mereka masuk, mereka disambut dengan perpustakaan putih bersih yang dipenuhi kursi. Lil, orang-orang ini adalah. Setelah mereka masuk, bidadari pohon dengan tubuh manusia tetapi hanya seukuran kupu-kupu dan sepasang sayap ringan terbang keluar. Kurang dari nama lebih besar dari sprite pohon kuno. Atribut, kayu. Tingkat pertumbuhan, tingkat totem. Poin energi. Ketika Xiyu dan Lu Qinyi melihatnya, mereka tercengang. Sehat. Sangat normal jika sprite penjaga perpustakaan kerajaan lebih kuat daripada kucing penjaga Universitas Ibu Kota Kuno dan Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Lan, bantu aku menemukan kitab pengetahuan. Hah, Anda ingin kitab pengetahuan? Itu memandang Lil dan kelompok yang dibawanya. Tentu saja, dia mengenal ketiga elf itu, tapi Xiyu, Lu Qinyi, dan bahkan Undead Elf. Saya perlu menggunakan buku pengetahuan untuk menyelidiki beberapa informasi. Jangan khawatir, ini masalah serius, kata Lil dengan serius. Baiklah, kata sprite pohon. Meskipun Book of Knowledge hanya mencatat informasi tentang para elf, itu juga merupakan harta legendaris yang sangat berharga. Misalnya, tercatat lebih dari 100 metode pengajaran yang cocok untuk keterampilan super elf. Ada banyak metode pengajaran untuk keterampilan tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Harta karun seperti itu hanya bisa dikatakan sebagai senjata dewa para elf. Terima kasih, senior. Setelah sprite pohon mengangguk, Lu Qinyi, Lian, dan yang lainnya mengucapkan terima kasih. Adapun Xiyu, dia mengamati sekelilingnya dengan bosan. Dia tidak tertarik dengan identitas Lian. Dia khawatir Qi akan segera pergi. Jika dia pergi, dia masih harus menemukannya. Setelah penyelidikan, dia ingin segera menyelinap pergi dan berbicara dengan sprite dengan garis keturunan dewa. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa berada di tim 1, tetapi itu tergantung pada fungsi dari skill surgawi. Namun, jika pihak lain mau, dia masih bisa memberinya tempat di tim kedua. Pergerakan Trisprite sangat cepat. Segera, sebuah buku sihir kulit coklat besar dipanggil. Lil mengambil buku pengetahuan dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, Lian, kan? Aku ingin kau menyentuh buku ini. Buku pengetahuan setara dengan sistem manajemen daftar rumah tangga elf. Setelah Anda menyentuhnya, Anda dapat melacak leluhur Anda melalui jejak hidup Anda. Jika nenek moyang Anda tercatat di sini, Anda dapat menampilkan informasi mereka. Yah, dalam keadaan normal, tingkat keberhasilannya adalah 100%, selama kamu adalah elf setelah era Tingxiang. Dibutuhkan banyak energi untuk mengaktifkan kitab pengetahuan. Mari kita mulai dengan garis keturunan yang paling dekat dengan zamanmu. Baik, Lian yang berambut perak dan bermata ungu mengangguk dan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di atas kitab pengetahuan. Segera, kitab pengetahuan berkedip. Secara otomatis membalik ke halaman, dan simbol padat muncul di dua halaman terbuka. Lu Qinyi hanya dapat memahami sebagian dari simbol-simbol ini, tetapi Xiyu dapat memahami semuanya. Itu adalah bahasa elf di Tingxiang. Sederhana, dia telah mempelajarinya melalui tetesan air ingatan. Saat ini, Xiyu telah menguasai lebih dari 10 bahasa asing yang penting. Dia bukan lagi orang yang pusing saat menghadapi penilaian universitas. Belum lagi bahasa resmi 7 negara, Xiyu bahkan bisa berdebat dalam bahasa elf, bahasa naga, dan prosa Dewa Rongguang. Wendy Krumin. Xiyu menerjemahkan dengan sederhana dan berkata, aku benar-benar menemukannya. Ada cukup banyak informasi. Di bawah nama itu ada beberapa informasi tentang hubungan garis keturunan Sprite yang dikontrak oleh senior Lu. Pada saat ini, Xiyu dan Lu Qinyi terus bekerja keras untuk menerjemahkan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ekspresi dari Sprite pohon, Lil, Ani, dan yang lainnya telah berubah ke tingkat yang sangat berlebihan. Ini sebenarnya Lady Wendy, teriak Lil tak percaya.
Meskipun dia sudah menduga bahwa Sprite Undead yang dikontrak oleh legenda Dong Huang ini tidak akan sederhana, itu masih menakutkan. Itu jauh dari Ting Xiang dan muncul di Dong Huang yang jauh. Tanpa beberapa kemampuan, dia benar-benar tidak bisa lulus. Selain itu, tidak ada catatan tentang bagaimana berubah menjadi undead dalam bentuk Sprite. Oleh karena itu, identitas Lian jelas tidak sederhana. Namun, yang mengejutkan Lil dan yang lainnya, Lian sebenarnya berasal dari keluarga kerajaan Ting Xiang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Wendy Krumin, Si Yu menerjemahkan dan sedikit terkejut. Ini, dia memandangi gadis elf berambut perak bermata ungu di samping senior Lu dan berkata, dia putri Wendy Krumin. Wendy Krumin, siapa ini? Senior Lu menerjemahkan lebih lambat dan tidak mengenali banyak kata. Dia dan Lian menatap para elf yang terkejut dan menelan ludah mereka. Setelah mendengar nama ini, ekspresi Lian sedikit berubah, dan dia sedikit tersentuh. Wendy Krumin, Wind Sprite tingkat totem. Dia adalah salah satu Sprite kontrak dari Bistamer Albera yang legendaris, yang mendirikan negara kuno Ting Xiang dan mengakhiri kekacauan dunia totem di Ting Xiang. Blood Sprite Luoyi berkata dengan sangat terkejut. Di Ting Xiang, status ahli legendaris, Albera, sebanding dengan Kaisar Si dari Dong Huang. Mereka berdua ahli legendaris yang telah mengakhiri dunia totem yang kacau dan mendirikan negara dengan manusia sebagai tuannya. Lian adalah keturunan dari Sprite terkontrak ini. Tidak heran jika Sprite pohon dan keempat elf itu terkejut. Apakah ini nama ibuku? Ekspresi Lian kosong. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, Sprite pohon totem juga terkejut. Bab 793 Identitas Sejati Ki 1. Semuanya, tenanglah. Si Yu melihat bahwa setiap orang sedikit gelisah dan berkata, jika saya ingat dengan benar, dinasti Ting Xiang pertama dihancurkan oleh api perang dengan Dark Knight Forest, kan? Sama seperti Dong Huang, Ting Xiang juga terbagi menjadi banyak dinasti. Dinasti pertama yang dimiliki Albera telah lama dihancurkan selama 2000 tahun. Ya, Lil berkata, menurut buku-buku sejarah, semua kehidupan kontrak Lord Albera dan dirinya sendiri mati dalam pertempuran. Tidak ada catatan sama sekali. Petik 2. Dia menatap Lian yang bingung. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah keluarga kerajaan yang bahkan lebih tua dari permaisuri elf. Lagi pula, saat itu, Albera telah memberikan setiap kehidupan kontrak dari status keluarga kerajaan. Kalau tidak akan ada begitu banyak bangsawan berdarah campuran di Ting Xiang sekarang. Selama periode ketika legendaris Albera berkuasa, Dong Huang seharusnya berada di dinasti Kaisar Wu, Si Yu dan senior Lu saling memandang. Meskipun tidak ada catatan komunikasi antara Ting Xiang dan Dong Huang di zaman kuno, mereka menyadari masalah ini karena insting. Pohon kehidupan induk ras elf jatuh ke dalam mutasi gelap karena alasan yang tidak diketahui dan menciptakan ras elf kegelapan. Itu mendatangkan malapetaka dengan Yun An di timur dan menyebut dirinya Raja Totem. Tampaknya telah menciptakan perlombaan Yun pada saat yang sama. Mungkinkah pohon kehidupan induk elf juga terinfeksi oleh faksi makhluk luar angkasa? Si Yu berpikir keras. Tentu saja, para elf sendiri yang menebaknya, tapi itu tidak terlalu berarti. Lagi pula, pohon induk kegelapan telah dihancurkan dalam pertempuran totem, dan begitu banyak waktu telah berlalu. Keyakinan mereka telah lama meninggalkan Mother Life Tree dan bahkan lebih mengandalkan Ting Xiang. Jika Lian adalah keturunan Lady Wendy, masuk akal kalau dia bisa berubah menjadi undead. Lagi pula, Lady Wendy adalah penjaga para elf yang mengikuti Albera yang legendaris, kata Lil. Untuk legenda seperti itu, seharusnya tidak sulit melakukannya, bukan? Mereka harus memberitahu Presiden Aolen, tidak, bahkan permaisuri, tentang hal ini. Lagi pula, ini adalah garis keturunan Lady Wendy. Meskipun sudah menjadi mayat hidup, itu masih keluarga kerajaan ortodoks dari 2000 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, jika Lian adalah garis keturunan Lady Wendy, bisakah mereka memasuki reruntuhan alam? Kata Hylia. Reruntuhan alami Ting Xiang diciptakan oleh Albera yang legendaris. Itu mirip dengan kombinasi reruntuhan roh heroik dan reruntuhan Dewa Naga. Itu untuk melestarikan reruntuhan warisan untuk Ting Xiang. Itu bergantung pada penciptaan nadi spiritual alami. Selama nadi spiritual alami tidak mengering, sumber daya internal tidak terbatas. Mereka yang masuk dapat memperoleh sejumlah sumber daya sesuai dengan tingkat garis keturunan mereka.
Namun, hanya keturunan bangsawan Tingxiang yang dianugerahkan secara pribadi oleh Albera yang dapat memasuki kehancuran ini. Dengan kata lain, bentuk kehidupan yang dikontrak atau keturunan dari Beastmares yang pernah bertarung dengannya saat itu bisa masuk. Semakin terhormat garis keturunan dan semakin kuat potensi bakat, semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Sekarang, sebagian besar keluarga kerajaan di Tingxiang tidak bisa lagi memenuhi persyaratan untuk masuk. Kalaupun bisa masuk, sangat sedikit yang bisa memperoleh keuntungan besar. Setelah mengalami beberapa era kekacauan totem, keluarga kerajaan Tingxiang saat ini dan keluarga kerajaan Tingxiang saat itu mungkin belum tentu merupakan kumpulan orang yang sama. Sebagai keturunan langsung dari Wendy Guardian, Lian pasti bisa masuk dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Mereka hanya tidak tahu apakah undead saat ini dari Lian bisa mendapatkan pengakuan. Tapi karena kitab pengetahuan telah mengakuinya, reruntuhan alam seharusnya tidak menjadi masalah. Luo Yi dan yang lainnya segera menatap Lu Qinyi dan Lian. Senior, sepertinya kesempatanmu telah tiba. Siyu memandangnya dan berkata dengan telepati. Jangan lupakan kami. Yah, Lu Qinyi berpikir keras. Dia merasa bahwa dia memiliki misi utama baru. Selidiki alasan mengapa Lian muncul di Dong Huang dan selidiki hubungan antara Tingxiang dan Dong Huang saat itu. Legenda Lu, Nona Lian, apakah kamu bebas sekarang? Bisakah Anda ikut dengan kami untuk menemui Presiden Aolen dan bahkan Yang Mulia? Lil bertanya. Mungkin kamu memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan alam dan mendapatkan sumber daya warisan Tingxiang. Baiklah, aku tidak punya masalah. Lu Qingyi mengangguk. Saat ini, dia sudah puas setelah mengetahui identitas Lian. Di sampingnya, Lian masih punya lebih banyak waktu untuk menerima informasi ini. Tuan Siyu, kamu juga harus ikut, kata Lil. Siyu berkata, bisakah aku memasuki reruntuhan alam itu juga? Ah, Lil tertegun. Tidak, hanya bangsawan generasi pertama dan kontraktor yang sangat kuat di Tingxiang yang dapat memasuki reruntuhan alam. Siyu berkata, kalau begitu aku tidak akan pergi. Saya masih memiliki beberapa hal lain untuk ditangani. Mengapa Anda tidak membawa legenda Lu untuk mengunjungi Yang Mulia? Karena itu adalah kesempatan seniornya, dia tidak akan merebutnya. Dia berencana untuk mempersiapkan dan menemukan kesempatannya sendiri. Ada begitu banyak reruntuhan di Tingxiang, jadi dia tidak perlu merebut satu pun dari seniornya. Senior, pergi sebentar. Permaisuri Elf dan Dewa Naga adalah teman baik. Jika Anda bisa mendapatkan keuntungan dari kehancuran alam itu, Anda pasti tidak akan rugi. Tentu saja, Tingxiang juga harus mendapatkan sepotong daging. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Aku tahu, Lu Qinyi dan Siyu berkomunikasi secara telepati. Lu Qinyi jelas dalam suasana hati yang baik. Dia berkata, jangan khawatir, saya akan memberi Anda sedikit jika saya mendapatkan sesuatu. Yah, wah, bisakah kita pergi menemui Yang Mulia? Pada saat ini, Luo Yi dan yang lainnya tiba-tiba melupakan Siyu. Saat disebutkan mengunjungi Yang Mulia, mata mereka langsung berbinar. Siyu tersenyum dan senang tiba-tiba bebas. Jika orang-orang ini pergi, dia bisa pergi mencari Qi. Bab 794 Identitas Sejati Qi 3 Eukikiki. Semua orang tinggal di perpustakaan lebih lama sebelum berpisah. Siyu langsung pergi, sementara elf lainnya membawa Lu Qinyi dan Lian untuk mengunjungi permaisuri elf. Melihat sejarah panjang ini, jika Lu Qinyi dan Lian dapat memasuki reruntuhan alam, bahkan mungkin untuk mengambil sumber daya alam yang legendaris. Setelah kedua belah pihak berpisah, Siyu berkata bahwa dia ingin meninggalkan istana, tetapi dia tidak keluar. Sebaliknya, dia datang ke tempat latihan kerajaan dan berdiri di tembok tinggi. Untungnya, dia masih di sini, kata Siyu. Dia melihat area pelatihan di tempat pelatihan kerajaan. Gadis kecil dengan rambut merah muda masih memegang busur angin kecil yang indah dan berlatih menembak. Akurasinya baik-baik saja. Saat ini, Siyu masih menunggu Ling dan yang lainnya selesai. Dia melihat diam-diam dari samping. Busur angin ini harus dibuat khusus. Lagi pula, jika itu busur biasa, dengan tinggi Qi ini, pasti tidak bisa dikendalikan. 1,2 meter. Siyu tiba-tiba tertegun. Dia tiba-tiba menyadari masalah. Sangat singkat, itu mirip dengan bentuk tertahan Eleven, seperti seorang gadis kecil.
Siyu buru-buru berkomunikasi dengan Ling dan yang lainnya di reruntuhan secara telepati. Dia lupa untuk menginstruksikan mereka pada hal-hal penting. Ling, saat membuat senjata dan peralatan, jangan membuatnya sesuai dengan ukuran orang normal. Anda harus membuatnya dalam bentuk anak manusia setinggi sekitar 1,2 meter. Di reruntuhan, Ling memandangi pedang hitam sepanjang 1,4 meter dengan pola petir putih di atas meja batu di depannya dan berpikir keras. Ini adalah pedang petir yang menggunakan zat pengeras sebagai fondasi dan memberinya karakteristik menarik petir. Itu berisi roh artefak. Dengan gelombang, itu bisa memicu petir surgawi dan menghancurkan tanah dengan petir. Apakah masalah besar menggunakan pedang besar setinggi 1,2 meter, Tuan? Tanya Ling. Senjata pada dasarnya sudah siap. Butuh waktu untuk mengulangnya, tapi armornya belum dibuat. Itu bisa disesuaikan. Menurut penilaian intelijen terbaikku, itu bukan masalah besar. Siyu membayangkan anak humanoid setinggi 1,2 meter mengayunkan pedang besar yang bahkan lebih besar darinya dan menggelengkan kepalanya. Itu memang bukan masalah besar. Jika ukurannya tepat, itu terlalu disengaja. Namun, skala zirah dan zirah seharusnya lebih cocok. Oke. Saya mengerti. Setelah beberapa saat, Ling akhirnya selesai. Itu juga mengintegrasikan 12 senjata dan peralatan ke dalam penyangga, sebuah payung. Ukuran payung ini cocok. Gagang, tulang payung, dan permukaan payung semuanya terbuat dari sutra cacing dan tanaman kayu bayi ginseng. Warna keseluruhannya putih. Itu terlihat seperti payung, tapi ruang independen telah dibuka di dalamnya, berisi berbagai senjata dan peralatan. Dengan mengendalikan payung ini, dia bisa berkomunikasi dengan artifak spirit dari setiap senjata perlengkapan dan mewujudkan senjata dan perlengkapan baru dengan sutra cacing yang selalu berubah. Misalnya saat menghadapi serangan musuh, membuka payung untuk memblokir bisa mengaktifkan Flame of Protection atau Water of Protection, membentuk perisai elemen untuk memblokir serangan. Tentu saja, tanpa melakukan apa-apa, Flame of Protection dan Water of Protection juga dapat secara otomatis bertahan, tetapi masalahnya bukankah akan lebih bagus jika dibuka? Itu juga bisa menipu lawan dan membuat mereka berpikir bahwa mereka harus membuka payung untuk bertahan. Aku akan meneleponmu. Siyu memegang payung mini di tangannya dan berpikir keras. Dia memutuskan untuk menyebutnya Siyu, dengan Yu berarti hujan. Siyu memilih untuk menamainya dengan namanya sendiri. Peralatan legendaris, Siyu. Itu bisa mewujudkan berbagai peralatan untuk menyelesaikan berbagai kesulitan pada saat kritis. Gambar payung sesuai dengan konsep hujan. Senjata ini harus dianggap level 7. Di bawah level Tuan, selama tidak bertemu monster seperti Void Mantis atau monster yang bisa menghancurkannya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan semua raja yang tak terkalahkan. Meski level alatnya sudah level 7, kualitasnya sudah bisa dikatakan legendaris. Lagi pula, itu diciptakan oleh Ling dan yang lainnya dengan banyak keterampilan kombinasi ilahi. Untuk sumber daya dan peralatan, tingkat energi dan tingkat kualitas mereka sebenarnya setara dengan tingkat pertumbuhan dan tingkat ras hewan peliharaan. Tanpa diragukan lagi, payung waktu ini telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Jika itu dilelang, bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya legendaris, itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjadi sumber daya level 8 yang sebanding dengan atribut kualitas langka. Dan harganya, di ruang reruntuhan, Eleven dan yang lainnya sama lelahnya dengan anjing mati. Setiap hewan peliharaan pulih dengan lemah. Melalui berbagai metode, mereka tidur, mengisi energi alam, dan makan. Bagaimanapun, mereka semua bekerja dalam kondisi terbaiknya setelah memakan buah waktu. Upaya itu jelas. Tuan, saat ini, setelah mendapatkan payung waktu, Siyu sudah siap untuk bertemu dengan pihak lain. Namun, pada saat ini, Ling tiba-tiba berbicara. Itu sudah tahu situasi Qi. Ling berkata, meskipun itu mungkin tidak dapat membangkitkan kekuatan dewa sekarang, kamu dapat mencoba mengambil setetes darahnya atau sehelai rambut darinya. Saya dapat membuat perangkat kebangkitan mythical untuk mencoba menguji jenis hukum. Saya mengerti. Siyu mengangguk. Seperti yang diharapkan darimu. Itu lebih dapat diandalkan daripada indeks keterampilan. Di tempat latihan, Qi telah berlatih sepanjang sore. Meski tidak memiliki kemampuan transenden,
fisik para elf masih jauh lebih kuat dari manusia. Lengan sakit Qi jatuh secara alami, dan busur angin terlempar ke tanah. Dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya, dan rambut pink mudanya sudah sedikit berantakan. Mata merah mudanya yang serupa dipenuhi dengan kebingungan. Bab 795 Identitas Sejati Qi 4. Meskipun dia juga bisa mengalahkan beberapa binatang buas tingkat transenden biasa dengan mengendalikan berbagai senjata dan peralatan, jalan ini masih membuat Qi merasa tidak pasti tentang masa depan. Jika dia bisa mendapatkan senjata legendaris, peralatan legendaris, dan bahkan artefak dewa, dia secara alami bisa menjadi seorang ahli. Namun, mengapa alat itu diberikan kepada Sprite tanpa kekuatan transenden? Senjata dan peralatan yang sama pasti hanya akan lebih efektif untuk pengguna dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, Qi merasa bahwa apapun jalan yang dia pilih, dia mungkin masih belum bisa menjadi seorang ahli yang kuat. Lagi pula, bahkan buku pengetahuan dan permaisuri tidak bisa membantunya. Lebih baik menyerah. Saya tidak harus menjadi seorang ahli. Tetapi, Qi menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tidak punya mimpi besar. Tujuan sebenarnya untuk menjadi lebih kuat saat ini adalah tetap seperti anggota ras lainnya. Itu saja. Elf lain pada usia yang sama semuanya jenius di antara para jenius yang telah menguasai berbagai kemampuan luar biasa, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Perbedaan inilah yang mendasari kerja keras Qi saat ini. Ini akan menjadi lamunan untuk berbicara tentang mimpi besar ketika dia dalam keadaan ini. Lupakan saja, itu tidak akan berhasil sama sekali. Saya harus menyerah. Qi bergumam pada dirinya sendiri. Hal semacam ini terjadi padanya berkali-kali dalam sehari. Saat dia berlatih sebanyak mungkin, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa kerja keras seperti itu bisa membuahkan hasil. Kenapa kamu tidak berlatih lagi? Siyu berjalan perlahan. Pendengarannya yang baik memungkinkan dia untuk mendengar gumaman pihak lain dari jauh. Dia sangat terdiam pada gadis elf yang kontradiktif ini. Dia benar-benar terlalu berbeda dalam tubuh dan pikiran. Tentu saja, itu tidak buruk untuk usia ini. Jika dia mulai sebagai pecundang dan berasal dari keluarga kerajaan, dia sudah lama hancur. Atau dia akan pergi untuk melakukan hal lain, seperti berbisnis untuk mendapatkan uang guna membeli sumber daya legendaris untuk mengubah nasibnya. Mustahil untuk menghela nafas saat melakukan latihan tanpa hasil apapun. Qi sama sekali tidak menyadari ada orang yang datang. Dia segera berbalik dan melihat Siyu. Siyu mengenakan mantel parit arkeologi merah. Di bawah rambut hitam pendeknya yang bersih, matanya yang gelap menatap ke arah pihak lain. Bahkan, baju yang dia pakai sekarang juga dirajut oleh Bugi dan Ling. Perlawanannya dalam berbagai aspek tidak buruk. Itu dianggap sebagai peralatan pertahanan level 7. Tidak apa-apa, kata Qi gugup, suaranya masih membawa sedikit kemudaan. Untuk para elf yang memiliki umur lebih panjang, dia memang masih muda. Pada saat ini, Qi merasa bahwa pemuda manusia di depannya sedikit familiar. Dia sedikit terkejut dan cepat ingat. Pihak lain tampaknya bukan dari keluarga kerajaan Tingxiang, tetapi pemuda yang sedang berbicara dengan Presiden Aolen di perjamuan hari ini. Qi tidak tahu identitas spesifik Siyu. Dia hanya sprite tingkat kebangkitan. Dia hanya diundang untuk makan dan minum dan tidak terlalu memperhatikan tujuan kota Istana Naga datang ke Tingxiang. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia tahu bahwa Siyu jelas merupakan orang yang hebat untuk dapat berbicara dan tertawa dengan Presiden Aolen. Mengapa itu ada di sini? Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Setelah Siyu datang, dia langsung ke intinya. Itu membuat Qi lengah. Dia melebarkan mata bulatnya dan tidak mengerti apa maksud Siyu. Jika kamu berlatih seperti ini, kamu akan melukai tubuhmu. Siyu melihat busur angin di tanah dan berkata, dengan fisikmu saat ini, kamu tidak dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan angin di lenganmu. Efisiensi praktik semacam itu terlalu rendah. Mata merah muda Qi menatap Winbow dan melihat ke atas. Seharusnya tidak menjadi masalah, busur angin adalah karya Master Green. Efek sampingnya sangat kecil. Selain itu, ketika saya kembali, saya juga akan menggunakan herbal. Siyu menggelengkan kepalanya dan berkata, hasil dari kerja keras yang tidak efisien sama sekali berbeda dari kerja keras yang efisien. Dengan mengatakan itu,
dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan busur perak yang lebih besar dari busur angin dari udara tipis. Dia melemparkannya ke Qi dan berkata, coba gunakan ini. Apa ini? Qi buru-buru mengambil busur perak yang bahkan lebih besar darinya. Saat dia menerima lengan busur, dia tertegun. Saat tangannya menyentuh lengan busur kayu, aura kehidupan yang mengalir di atasnya langsung menyuburkan seluruh lengannya di sepanjang telapak tangannya. Lalu, semua penat dari latihan sore itu tersapu dalam sekejap. Selain itu, aroma samar yang dipancarkan oleh lengan busur membuat Qi merasa kondisi mentalnya saat ini sangat baik. Tatapannya menjadi semakin jelas, seolah-olah dia bisa melihat partikel unsur melayang di udara. Itu sangat tidak bisa dipercaya. Mendukung busur besar, Qi memandang Si Yu dengan bingung. Saat Si Yu mengangguk, Qi mencoba menarik tali busur di saat berikutnya. Wings of Wind memadatkan elemen angin menjadi panah. Busur yang Si Yu berikan padanya juga tidak memiliki panah, yang berarti itu adalah senjata yang mirip. Pada saat ini, saat Qi menarik, siklon putih terkompresi dan terkondensasi di antara lengan busur dan tali busur, membentuk anak panah. Ekor panah itu seperti sepasang sayap angin, dan kepala panah itu seperti manik-manik roh angin. Saat dia menarik senjatanya, ekspresi Qi menjadi semakin terkejut. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan elemen angin yang sangat menakutkan berkumpul di senjata ini. Kekuatan energi alam yang terkumpul setidaknya 100 kali lebih besar dari panah angin yang ditembakkan oleh busur angin. Secara teori, tidak peduli seberapa dekat fisik elf dengan energi alam, dia hanya berada di level kebangkitan. Pada saat ini, gelombang energi berintensitas tinggi telah berkumpul di dekatnya. Dalam keadaan normal, itu pasti akan langsung menjadi bumerang bagi pengguna, tapi tidak. Bab 796 Identitas Sejati Qi 5. Dalam persepsi Qi, tekanan yang dihasilkan busur ini padanya sebenarnya lebih kecil daripada busur angin tingkat 2 itu. Ledakan. Setelah aksi Qi berakhir, Wind Spirit Bat Arrow melesat dengan kecepatan yang sangat cepat seperti meteor putih. Dengan keras, itu menyentuh target di kejauhan. Kemudian, dengan aliran udara yang keras, Qi sepertinya telah melihat kelahiran mata badai. Kemanapun panah itu mencapai, topan yang mengerikan langsung muncul, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Aliran udara putih yang kacau menyapu bila angin yang mematikan, langsung memotong tanah dan target menjadi ribuan lubang. Bagaimana perasaanmu? Di hadapan pertanyaan Si Yu, Qi melihat lubang besar di seberang dengan bingung. Pada saat ini, dia memegang busur dan akhirnya bereaksi. Dia menyadari bahwa setelah menembakkan anak panah, bukan saja dia tidak terbebani sama sekali, tetapi makanan lembut barusan juga membuat kondisinya saat ini menjadi lebih baik daripada sebelum dia menembakkan panah. Pada saat yang sama, karena aroma samar yang memperkuat pikiran dan energi alam elemen angin yang kuat yang dia rasakan dari jarak dekat barusan, persepsinya tentang energi alam elemen angin sebenarnya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Aku merasa seperti tidak melakukan apa-apa, tapi entah bagaimana aku menjadi lebih kuat, Qi tergagap. Si Yu tersenyum tipis. Tentu saja, apa yang dia pikirkan. Busur ini memiliki roh artefak. Adapun roh artefak, itu adalah hantu Wind Kirin yang dibuat oleh Bugi dengan bentuk kirin angin Ling sebagai prototipe. Adapun roh artefak ini, ia telah menguasai kontrol elemen angin tingkat ahli. Itu bisa menggunakan kemampuan ini untuk membantu pengguna. Ling terus-menerus terbang dengan kecepatan tinggi bersama Si Yu, dan Si Yu tidak bisa merasakan tekanan angin, apalagi Qi yang hanya menembakkan panah sederhana. Selain itu, lengan busur diciptakan oleh kombinasi sumber kehidupan baby ginseng, suplemen nutrisi, pengontrol tanaman, dan aura manis. Saat dipegang, itu bisa mengembalikan vitalitas pengguna dan memperkuat kondisi mental pengguna. Itu bisa memasuki alam yang dekat dengan alam yang mirip dengan integrasi surga dan manusia. Ini dapat secara efektif mempercepat penguasaan energi alam. Setelah rangkaian operasi ini, setiap tembakan panah adalah untuk melatih kendalinya atas energi alam elemen angin. Pada saat yang sama, karena keistimewaan lengan busur, tidak terlalu menguras tenaga penggunanya. Tentu saja, itu hanya sedikit menghabiskan energi. Meskipun lengan busur dan roh artefak perlahan-lahan dapat memulihkan energi mereka melalui penempatan alami dan bergantung pada berlalunya waktu, kecepatan ini agak lambat. Selama itu digunakan lebih sedikit, itu mungkin harus bergantung pada perbaikan manual. Itu harus menghabiskan energi,
seperti mengisi kristal energi elemen kayu dan elemen angin untuk mempercepat pemulihan. Permisi, apa nama busur ini? Qi bertanya. Dia merasa bahwa ini harus menjadi karya kebanggaan seorang pandai besi legendaris. Itu harus setidaknya peralatan level 7. Xiyu berkata, sayap kirin angin. Wind Kirin Wings, mata Qi dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan cinta untuk senjata ini. Namun segera, jejak kesepian muncul di matanya. Bahkan jika pandai besi kurcaci legendaris ingin menempa senjata seperti itu, mungkin butuh banyak usaha. Dia tidak dapat menemukan senjata seperti itu untuk diolah. Senjata seperti itu pasti harus diprioritaskan kepada para prajurit di garis depan, bukan kepada seorang gadis kecil tanpa kekuatan transenden sebagai mainan. Qi mengembalikan busur itu ke Xiyu. Terima kasih atas bimbinganmu. Aku akan terus bekerja keras. Xiyu menatapnya saat dia tidak mengambil busur. Aku bertanya padamu sebelumnya, apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Qi tertegun. Dia menatap Xiyu dengan mata merah jambu dan mengangguk. Ya, jika kamu mau, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa berkultivasi bersamaku. Kamu bisa menggunakan busur ini. Qi tertegun. Tetapi saya. Di hadapan pertanyaan Xiyu, Qi merasa itu tidak bisa dipercaya. Ini karena dia bahkan tidak memiliki kekuatan super. Mengapa pihak lain membiarkan dia berkultivasi bersamanya? Tidak ada kemampuan transenden, kan? Kata Xiyu. Kalau begitu, jangan latih kemampuan transenden kita dan biasakan diri kita dengan mengendalikan berbagai senjata dan peralatan. Apakah menurutmu jika kamu bisa mengendalikan busur ini dengan mahir, kamu akan lebih lemah dari seorang komandan? Qi berkata, tidak, ikuti saja pikiran batinmu. Jangan khawatir tentang identitas kerajaan Anda. Saya akan berbicara dengan permaisuri peri Anda. Xiyu melihat ke depan dan berkata, ngomong-ngomong, Wind Kirin Wings di tanganmu hanyalah salah satu bentuk dari alat ini. Ambil dan rasakan dengan hatimu, seperti saat kamu merasakan alam. Qi menjadi semakin gugup. Dia tidak berharap Xiyu mengenal permaisuri elf. Tapi di saat berikutnya, Qi sangat senang. Dia merasa bahwa dia dihargai untuk pertama kalinya. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan dengan hati-hati merasakan senjata di tangannya sesuai dengan bimbingan Xiyu. Persepsi ini sangat mengesankan. Dengan mata terpejam, 12 senjata dan peralatan segera muncul dalam pandangan gelapnya. Great Sword, katana, staff, busur, senapan mesin, baju besi, perisai payung, aksesori, berbagai gambar peralatan aneh muncul di benak Qi dalam bentuk cahaya buram. Dia memilih pedang besar dalam kebingungan. Pada saat berikutnya, busur di tangannya menghilang ke udara tipis. Kemudian, guntur melesat di depannya, dan pedang hitam besar dengan pola petir putih turun ke dunia luar dan jatuh ke tangan Qi. Dia berjuang untuk menerima pedang besar yang bahkan lebih tinggi darinya dan nyaris tidak mengambilnya dengan kedua tangan. Adapun pedang ini, jika Wind Kirin Wings tadi relatif lembut, maka kekuatan pedang besar ini relatif keras. Bab 797 Identitas Sejati Qi 6. Xiyu berkata dengan sederhana, dan Qi, yang memegang pedang besar itu dengan susah payah, tiba-tiba merasakan arus listrik mati rasa langsung mengalir dari pedang besar itu ke tubuhnya. Dia hanya merasa tubuhnya akan disetrum. Namun, setelah perasaan ini, tidak menimbulkan kekakuan. Sebaliknya, Qi merasa sel-selnya dioleh petir dan menjadi aktif, langsung meningkatkan kekuatannya. Sword Skill, Divine Speed, kata Qi dengan suara rendah. Seluruh tubuhnya langsung dipenuhi listrik, dan rambut pink mudanya meledak karena listrik biru dan putih menyebar. Kemudian, di bawah kedipan busur listrik di sekitarnya, dia, yang memegang pedang besar, langsung menghilang, hanya menyisakan tanda kilat. Bang, bang, bang. Semburan nafas itu seperti guntur yang merobek udara. Kemudian, beberapa lampu pedang petir gila muncul 10 meter jauhnya dan terus mengaum ke depan seperti binatang buas. Di kejauhan, Qi, yang telah berhenti, melihat cahaya pedang yang menggelegar menari dengan linglung. Kemudian, dia melihat pedang besar di tangannya dan menoleh untuk melihat Xiyu. Ini, apa sebenarnya ini? Pada saat itu, Qi benar-benar merasa bahwa kekuatan tubuh tingkat kebangkitannya langsung sebanding dengan binatang buas tingkat transenden di bawah penguatan pedang besar. Bukan hanya itu, tapi sebagai elf dengan fisik alami, dia bisa merasakan bahwa keadaan barusan jelas bukan batas dari pedang ini.
Itu baru saja menyerap partikel elemen petir yang melayang di udara tadi. Jika dia ingin memobilisasi mereka hingga batasnya, dia bahkan bisa merasakan bahwa pedang besar ini bahkan bisa memanggil petir yang sangat merusak. Meskipun sedikit kasar, keadaan ini bisa melatih fisikmu. Ketika Anda tidak dapat menahannya, panggil saja staf kehidupan untuk pulih dari kerusakan, kata Siyu. Siyu merasa bahwa penciptaannya masih terlalu terburu-buru. Dia benar-benar bisa membuat satu set baju besi petir dan memegang Space Splitting Blade untuk membentuk satu set. Namun, dengan level Ki, mungkin agak sulit untuk mengontrol beberapa peralatan sekaligus. Dia akan menaikkan levelnya nanti. Staf kehidupan. Segera, Ki mengubah bentuk senjatanya dan menggantinya dengan Life Staff yang dibuat oleh Baby Ginseng. Efek pemulihan dari senjata ini secara khusus dimutasi dan diperkuat, bahkan lebih baik daripada lengan busur barusan. Di bawah pemulihan gelombang penyembuhan hijau, beban yang dibawa oleh An Petir langsung menghilang, membuat Ki merasa seperti keajaiban. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kelangkaan peralatan ini. Ini sama sekali bukan peralatan level 7 yang sederhana. Itu sebenarnya bisa beralih di antara 12 bentuk berbeda, dan setiap bentuk memiliki efek yang luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata legendaris. Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah Anda ingin berkultivasi dengan saya? Anda akan sangat menderita. Setelah itu, Anda juga akan menjauh dari Ting Xiang. Saya tidak tahu kapan Anda akan kembali berikutnya. Namun, pada akhirnya, kamu harus lebih kuat dari sekarang, jauh lebih kuat dari elf lainnya. Aku ingin mengikutimu. Rambut merah mudanya bergoyang. Dia sudah benar-benar jatuh karena senjata ini dan tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Baik, Siyu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan memandumu untuk menggunakan senjata ini terlebih dahulu. Ini adalah peralatan yang komprehensif. Ini berisi 12 bentuk di dalamnya. Setiap senjata dan peralatan memiliki namanya sendiri, dan dalam keadaan normal, itu disebut hujan waktu. Itu adalah artefak berharga yang legendaris, payung waktu hujan. Sekarang, Anda dapat mencoba mengembalikannya ke bentuk payung waktu. Dalam bentuk ini, sebagian besar senjata dan perlengkapan akan berada dalam kondisi tidur, dan kerugiannya akan lebih kecil. Ki mengangguk. Segera, di bawah bimbingan Siyu, dia mengubah pedang besar itu menjadi payung putih yang indah. Dia dengan senang hati memegang alat yang sangat berguna ini. Dia membuka payung dan mempertahankan kepolosan seperti anak kecil. Dia membesarkannya dengan gembira dan sangat menyukainya. Bentuk ini, jauh lebih nyaman untuk dipegangnya. Selanjutnya, yang harus Anda lakukan adalah menyesuaikan mentalitas dan menjadi lebih percaya diri. Hanya dengan keyakinan yang cukup Anda dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan peralatan ini. Siyu menghabiskan setengah jam mengajar Ki untuk menggunakan payung waktu. Ki juga mengikuti permintaan Siyu dan menjadi semakin percaya diri. Saat dia menguji formulir selanjutnya, matanya dipenuhi dengan harapan. Dengan senyuman dan keringat, dia mencoba satu demi satu bentuk senjata. Di bawah bimbingan Siyu, dia terus mengangguk. Meskipun dia masih tidak mengerti Siyu, pada saat ini, Siyu sudah menjadi orang yang paling dia syukuri dan percayai. Siyu memberi Ki beberapa hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dia kenal. Adapun Siyu, dia mengulurkan tangannya dan melihat tetesan darah yang mengambang di telapak tangannya, berpikir keras. Dia memberitahu pihak lain bahwa payung waktu perlu dikenali oleh darah agar dapat dikontrol dengan sempurna. Pada saat yang sama, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan payung waktu lagi. Dia akan menjadi satu-satunya pemilik payung waktu. Pepatah ini juga benar. Satu-satunya persyaratan untuk dapat menggunakan payung waktu adalah untuk mendapatkan pengakuan dari roh artefak di payung. Tidak salah membiarkan Umbrella of Time membiasakan diri dengan identitas Ki melalui darah. Namun, yang terpenting, setelah itu, Siyu menggunakan kekuatan psikis tingkat penuhnya untuk mendapatkan setetes darah ini. Dengan ini, kamu bisa menguji kekuatan tersembunyi pihak lain. Siyu bertanya pada Ling di reruntuhan. Ya Tuan, Ling mengangguk. Setelah menerima Biro Pengetahuan Keempat dan pengalaman bioteknologi dari Legenda Tujuh Pulau, fondasi bioteknologinya tidak rendah sama sekali. Selain kecerdasan terbaik dan keterampilan Mythical Revival, bukan tidak mungkin untuk mengeksplorasi kekuatan suci di garis keturunan pihak lain.
Bab 798. 798 Identitas Sejati Qi 7. Kalau begitu pelajarilah, kata Xiyu. Pada waktu bersamaan, lalala, Qi memakai payung dan berlari ke arah dengan penuh semangat. Sudah lama sejak dia begitu bahagia. Dia berada di alamat Master Gelin. Tuan Gelin dianggap sebagai pandai besi yang disewa khusus dari keluarga kerajaan di Tingxiang. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi pandai besi legendaris. Sebagian besar senjata dan perlengkapan keluarga kerajaan di istana dibuat khusus olehnya dan beberapa kurcaci lainnya. Di antara mereka, Qi dan Master Gelin sangat akrab karena beberapa senjata dan perlengkapannya semuanya dibuat oleh Master Gelin. Pihak lain bahkan membuat beberapa peralatan lagi untuknya karena situasi khususnya. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, orang pertama yang ingin dia ucapkan selamat tinggal adalah Tuan Gelin. Nenek Gelin, Nenek Gelin. Di bengkel yang sunyi, kurcaci wanita berjanggut, Gelin, sedang tidur nyenyak. Dia secara alami berpartisipasi dalam perjamuan siang dan banyak minum dengan klannya. Dia mungkin akan tidur sampai malam. Namun, dalam kebingungannya, Gelin terus merasa ada suara yang familiar memanggilnya. Dia membuka matanya, bangkit dari tempat tidur, membuka pintu, dan melihat gadis kecil di luar rumah. Bukankah ini Qi? Kie, apa yang kamu lakukan? Ah, kepalaku sakit, kata Gelin dengan tidak nyaman, memukul kepalanya dengan palu di sampingnya. Anak ini benar-benar mengkhawatirkan. Tidakkah dia tahu bahwa dia banyak minum di siang hari dan perlu istirahat? Nenek Gelin, aku mungkin harus pergi dari sini, kata Qi. Hah, Gelin segera bangkit dan menatap Qi. Apa maksudmu? Kemana kamu pergi? Secara umum, sprite muda tanpa kekuatan transenden hanya akan tinggal di sini selama sisa hidupnya. Setelah mencapai usia dewasa, tidak buruk menjadi juru tulis dengan santai. Dengan latar belakangnya, titik awalnya adalah titik akhir dari sebagian besar kehidupan. Menurut Gelin, sebenarnya tidak masalah jika ada kekuatan transenden. Jika dia dengan keras kepala bersikeras untuk berkultivasi, Gelin tidak punya pilihan selain memperlakukannya sebagai bermain dengannya. Ada seorang tuan, yang ingin aku berkultivasi bersamanya. Saya mungkin akan meninggalkan istana dan Tingxiang nanti, kata Qi. Apa? Gelin terkejut. Kamu tidak bertemu orang jahat, kan? Tidak, Tuan Xiyu adalah orang yang baik. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi akan memberitahu Yang Mulia untuk membawa saya keluar dari Tingxiang untuk berkultivasi, kata Qiyu. Mengesampingkan fakta bahwa Xiyu dapat berkomunikasi dengan permaisuri elf, nilai payung waktu yang Xiyu berikan padanya tidak kalah dengan senjata suci legendaris. Bagaimana dia bisa menjadi orang jahat? Tunggu, Tuan Gelin tertegun. Nama ini, ekspresinya sedikit berubah. Kamu baru saja berkata, Tuan Xiyu. Apakah Xiyu yang kamu bicarakan tentang pemuda berbaju merah tua yang sedang berbicara dengan Presiden Aolen di perjamuan hari ini? Mata Qi berbinar. Dia mengangguk dan berkata, iya, itu Tuan itu. Z. Bagaimana ini bisa terjadi? Gelin benar-benar terkejut. Pandai besi dan mekanik sebenarnya adalah profesi yang serupa. Namun, satu peralatan transenden dipalsukan, sedangkan peralatan teknologi lainnya dipalsukan. Konten teknis yang terakhir bahkan lebih tinggi. Sebagai pandai besi kerdil, Gelin secara alami tahu betapa berbakatnya Xiyu, yang telah mengembangkan binatang hantu mekanis. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan mencari Qi dan mengatakan bahwa dia akan membawanya keluar dari Tingxiang untuk berkultivasi. Kamu, apakah kamu tahu siapa dia? Kenapa dia? Tuan Gelin tidak mengerti mengapa Qi dipilih oleh Xiyu. Tuan Xiyu mengatakan bahwa karena saya tidak memiliki kemampuan transenden, saya tidak boleh melatih kemampuan transenden. Saya masih bisa menjadi ahli dengan mahir mengendalikan berbagai senjata dan perlengkapan. Gelin semakin bingung. Dia berkata, apakah kamu sudah memberitahu yang lain tentang ini? Saya pikir kita masih harus memberitahu orang dewasa lainnya. Petik 2. Jika Qi ingin meninggalkan istana dan menuju ke Donghuang, dia setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari keluarga kerajaan elf di atas tingkat penguasa. Meskipun Xiyu mengatakan bahwa dia akan memberitahu permaisuri elf, itu adalah urusan Xiyu. Qi pasti harus mengambil inisiatif untuk bertanya. Saya belum, kata Qi. Aku akan bicara dengan Sister Lil nanti. Master Gelin berkata,
Aku akan pergi bersamamu untuk menemukan Lady Lil. Masalah ini sangat penting. Meskipun sangat sulit untuk percaya bahwa seseorang akan menipu keluarga kerajaan Tingxiang, dia telah menyaksikan Qi tumbuh dengan matanya sendiri. Sangat sulit untuk percaya bahwa seseorang mau berkultivasi dengan Qi yang tidak dapat mengendalikan kekuatan transenden. Baiklah, Qi mengangguk dan berkata, tapi sebelum itu, Nenek Gelin, aku ingin menantang pengadilan kerajaan untuk terakhir kalinya. Petik 2. Bisakah kamu membawaku? Pengadilan kerajaan adalah dunia mistik tipe percobaan. Setiap tingkat dijaga oleh bentuk kehidupan transenden dengan kekuatan berbeda. Ranah mistik ini digunakan untuk menguji kemajuan kekuatan anggota keluarga kerajaan di Tingxiang. Transenden, pangkat komandan, dan pangkat raja. Setiap level berhubungan dengan 4 level, total 12 level. Tentu saja, sprite tingkat tuan dapat dengan mudah membersihkannya, tetapi untuk sprite tingkat raja dan Beastamer tingkat master, menyelesaikannya memiliki kesulitan tertentu. Di alam mistik ini, Beastamers kerajaan dapat menggunakan Beastaming talent mereka untuk memperkuat hewan peliharaan untuk tantangan, sementara para elf dapat menggunakan berbagai peralatan. Tidak ada aturan dan batasan. Bagaimanapun, itu hanyalah dunia mistik kecil untuk generasi baru. Tidak peduli apa metodenya, selama seseorang bisa membersihkannya, itu mewakili sejumlah kekuatan pertempuran. Sebelum ini, Qi baru saja melewati level pertama dengan berbagai peralatan, tapi setelah itu, dia tidak bisa mengalahkan lagi. Lagi pula, klan lain bisa melewati 2 hingga 3 level saat mereka berada di level kebangkitan. Dan kali ini, Qi Hope bisa menggunakan payung waktu untuk menantangnya lagi. Setelah Siyu kembali ke alamat Dragon Palace City, dia menerima pesan dari Senior Lu. Dia sudah melihat permaisuri elf dan akan menuju ke reruntuhan alam. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mengepak hadiah di reruntuhan alam hari ini. Mari kita lihat apa yang senior bisa keluarkan. Jika cocok, saya dapat bertukar sumber daya dengannya untuk Qi, pikir Siyu. Pada saat ini, Siyu baru saja kembali dan belum beristirahat ketika suara kaget Ling terdengar dari ruang reruntuhan. Tuan, ada hasilnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ling yang sedang mempelajari doa darah berteriak kaget. Sangat cepat, Siyu tertegun. Yah, itu mungkin peningkatan dari Wind Blessing. Bisakah kamu menentukan atribut dan kemampuan dari kekuatan surgawi yang tersembunyi di Qi? Ling berkata, saya mencoba untuk mengaktifkan kekuatan surgawi dalam darah saya dengan keterampilan Mythical Revival, saya sudah dapat membuat penilaian awal. Mungkin aku tahu apa identitas sebelumnya. Sebenarnya agak aneh mengatakan itu. Mengapa elf tipe hukum berubah menjadi elf humanoid? Elf tipe hukum, elf elemental, dan elf bukanlah hal yang sama. Siyu berkata, hentikan semua itu. Katakan padaku dengan cepat. Baik, hukum ketuhanan di tubuh pihak lain sangat mungkin menjadi keterampilan tingkat dewa 2 elemen ruang dan waktu. Perjalanan ruang waktu juga merupakan satu-satunya keterampilan surgawi dari bentuk kehidupan tipe aturan legendaris, sprite waktu, yang lahir di ruang dan waktu. Keterampilan itu dapat berpindah ke masa lalu dan masa depan. Meskipun tidak memiliki kekuatan penghancur, itu sangat luar biasa. Keterampilan surgawi, perjalanan ruang waktu. Apa? Siyu tercengang, dan ekspresinya berubah drastis. Hei. Itu tidak bercandakan. Dia ingat bahwa Dewa Naga pernah memintanya untuk membantu memecahkan reruntuhan pembuluh darah naga ruang waktu ketika dia besar nanti. Tempat ini dikatakan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan tempat ini adalah habitat Time Sprite. Sekarang, dia telah menemukan pencipta reruntuhan sebelum memecahkannya. Namun, Siyu sama bingungnya dengan Ling. Menurut Dewa Naga, sprite waktu adalah sprite tipe hukum yang tidak bisa dibandingkan dengan sprite humanoid. Ling, apakah kamu bisa diandalkan? Bab 799. 799 Waktu Membunuh Payung, 1. Alam mistik percobaan kerajaan Tingxiang. Saat ini, 6 hingga 7 orang berkumpul di sini. Mereka semua berkomunikasi dan menunggu di luar alam mistik. Mengenai jenis dunia mistik ini, selalu menjadi permainan yang cukup menarik di kalangan generasi muda di istana. Pertama, itu karena setiap orang bisa mendapatkan hadiah yang kaya setiap kali mereka mendapatkan penyelesaian pertama. Kedua,
Ada peringkat di ranah mistik percobaan yang mencatat situasi pembersihan setiap anggota keluarga kerajaan. Selama ada orang, tidak dapat dihindari bahwa akan ada perbandingan, dan ranah mistik percobaan ini jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk membandingkan. Setiap kali anggota keluarga kerajaan bisa melewati level tertentu, atau setiap kali seorang jenius bisa melewati 12 level, itu akan menimbulkan diskusi besar di antara generasi muda keluarga kerajaan Tingxiang. Misalnya, dalam 10 tahun terakhir, hanya 4 penantang yang berhasil melewati level ke-12. Adapun 4 ini, 2 dari mereka sudah menjadi Beastamers yang legendaris, sementara 2 lainnya sudah menjadi elf tingkat penguasa. Qi, apakah kamu yakin ingin menantang? Dengan payung di tanganmu. Tuan Gelin menemani Qi di sini. Ketika Qi berkata bahwa Si Yu telah memberinya senjata yang sangat kuat, Master Gelin sangat terkejut. Namun, gadis ini, Qi, menolak untuk menunjukkannya apapun yang terjadi. Dia berkata bahwa dia ingin menggunakan pengadilan kerajaan untuk membuktikan kekuatan senjata ini. Qi adalah peri di bawah umur. Bahkan di antara para elf, usianya masih sangat muda. Pada usia dan levelnya, dia tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba sendirian. Dia harus ditemani oleh seorang penatua. Saat ini, Gelin hanya bisa memikul tanggung jawab yang berat ini. Ya, Tuan Gelin, percayalah padaku. Mata Qi dipenuhi dengan keyakinan. Jelas, dia telah dicuci otaknya oleh Si Yu. Tuan Gelin membawa Qi lagi. Di luar ranah mistik percobaan kerajaan, administrator tua kurus, Liu Ke, menguap. Haha iya, Tuan Gelin mengangguk. Baiklah, saya akan mengatur agar dia masuk sekarang, kata administrator, Liu Ke. Meskipun ada orang yang menantang di dalam saat ini, gadis ini, Qi, paling lama akan membutuhkan waktu sebelum dipukuli. Itu baik-baik saja. Little Qi ada di sini untuk menantang lagi. Apakah ini peralatan baru? Qi ingin memasuki alam mistik untuk menantang. Ketika anggota keluarga kerajaan lain di dekatnya melihatnya, mereka juga menyapanya. Ini adalah salah satu tempat pertukaran untuk anggota keluarga kerajaan. Beberapa orang berkumpul setiap hari. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit anak muda di istana, lusinan. Di antara mereka, nama Qi menduduki peringkat paling bawah di pengadilan kerajaan. Selain itu, situasinya sangat spesial, sehingga setiap anggota secara alami mengenalnya. Orang sering bersimpati pada yang lemah. Semua orang jelas merasa bahwa elf ini cukup menyedihkan. Pada saat yang sama, Qi, yang juga merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan transenden tetapi memupuk keterampilan senjata dan peralatan, bekerja sangat keras. Jika kondisinya memungkinkan, banyak orang bahkan akan memberikan perlengkapannya sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Ya, memegang payung waktu di tangannya, Qi mengangguk. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan langsung naik ke pintu masuk alam mistik untuk masuk. Karena dia sudah melewati level pertama di masa lalu, kali ini Qi memulai tantangan dari level kedua. Di ruang ini, ada area batu. Kadal batu besar menatap Qi dengan tatapan yang dalam. Kurang dari nama lebih besar dari kadal naga bumi. Atribut, bumi. Level ras, komandan level rendah. Level pertumbuhan, transenden. Beberapa level pertama dari ranah mistik percobaan relatif sederhana. Misalnya, dalam 4 tingkat transenden, mereka berhubungan dengan ras transenden, ras komandan, ras raja, dan ras kuasi tuan. Bagi para jenius Tingxiang yang lebih luar biasa, bukanlah masalah besar bagi mereka untuk melewati 4 level pada level transenden. Untuk yang lebih berbakat, mereka bisa mengandalkan Beastaming Talent atau peralatan mereka. Mereka bahkan bisa mencapai level ketiga atau keempat di level kebangkitan. Qi tidak memiliki kontraktor dan tidak bisa menggunakan Beastaming Talent untuk memperkuat dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menggunakan peralatan. Ketika Earth Dragon Lizard melihat Qi, matanya menunjukkan ekspresi lucu. Hewan peliharaan di sini semuanya dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Tingxiang. Ada sekumpulan penjaga di setiap level dari beberapa level pertama. Hanya penjaga dari level selanjutnya yang diperbaiki. Secara kebetulan, Qi juga kalah dari kadal naga bumi ini terakhir kali, jadi ketika kadal naga bumi melihatnya kali ini, itu langsung terasa sedikit santai. Itu kamu. Mata Qi merah dan dia merasa sedikit sedih. Terakhir kali, dia dipukuli olehnya.
Kepalanya ditutupi banyak tonjolan dari bebatuan pihak lain, dan wajahnya bengkak, hijau, dan ungu. Jika lawannya adalah elemen tanah, dia akan menggunakan elemen kayu untuk melawannya. Dia melambaikan payung waktu. Di bawah cahaya yang berkelap-kelip, payung waktu segera berubah menjadi tongkat kayu. Meskipun dia merasa itu sedikit ceroboh dan kasar saat membuatnya, dan itu hanya tongkat kayu berwarna coklat dan putih, itu bukan masalah besar. Pada saat yang sama, melihat bahwa Ki telah mengganti peralatannya kali ini dan tidak membutuhkan busur itu, kadal naga bumi menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memanggil Flying Rock dan berencana mengirim pihak lain keluar. Namun, bagaimana peralatan yang ditingkatkan bisa sesederhana itu? Ki setinggi 1,2 meter memegang tongkat yang lebih tinggi dari dirinya di kedua tangan dan berlari menuju Earth Rock Lizard. Kadal batu bumi awalnya tidak terlalu peduli, tetapi ketika aroma yang menutrisi datang, ia langsung merasa pusing dan hidungnya mulai berdarah. Di bawah gelombang pusing, itu dikirim terbang oleh staf. Seperti yang diharapkan, itu bisa dikendalikan. Melihat kadal naga bumi yang dia ayunkan, Ki memegang tongkatnya dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah salah satu metode penggunaan yang Si Yu ajarkan pada Ki. Untuk makhluk di bawah level komandan, sihir staf yang menutrisi dapat langsung membuat pihak lain pingsan dan membiarkan mereka bertarung sesuka hati. Bab 800 Waktu Membunuh Payung 2. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Ki merasa ada yang tidak beres. Staf dan sihir nutrisi tidak boleh digunakan seperti ini, kan? Tampaknya tidak ada artinya bagi atribut ini untuk melawannya. Dia bisa dengan mudah menang dengan busur dan anak panah. Namun, ini tidak masalah. Dia melihat kadal naga bumi yang telah hancur tak sadarkan diri dan merasa bersemangat. Tingkat berikutnya, di dunia luar, saat Ki masuk, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan. Karena mereka yakin dia akan segera keluar dengan wajah bengkak. Namun, ketika seseorang memperhatikan bahwa di balik nama yang mewakili Ki pada tablet batu di catatan tantangan dunia luar disegarkan, dan 2 bintang muncul, mereka langsung sedikit terpana. Hei, lihat, Ki sepertinya telah melewati level kedua. Kata-kata Bistamer muda ini segera menarik perhatian anggota keluarga kerajaan lainnya. Itu tidak mudah, bagaimana Ki melewatinya? Kata penjinak binatang lainnya. Ras komandan pertempuran tingkat kebangkitan, tingkat transenden. Apakah ini menggunakan senjata dan perlengkapan level 3? Dengan level Ki, seharusnya tidak mudah untuk mengontrol peralatan level 3. Dibersihkan. Sangat cepat. Saat ini, Administrator Ranah Mistik, Liu Ke, masih mengobrol dengan Master Gelin. Saat peringkat dunia mistik disegarkan, mereka melihatnya. Tuan Gelin, apakah Anda menyiapkan peralatan tingkat tinggi untuk Ki? Tidak, dengan levelnya, mengendalikan peralatan level 2 adalah batasnya, kata Gelin. Tuan Gelin merenung sejenak. Tapi dia mendapatkan peralatan baru dari orang lain. Tuan Liu Ke, tidak bisakah Anda melihat situasi di alam mistik? Silakan lihat penampilannya selanjutnya dan beritahu saya bagaimana keadaannya. Master Gelin tidak terlalu terkejut bahwa Ki bisa melewati level kedua. Lagi pula, menilai dari penampilan Ki yang percaya diri, peralatan yang diberikan Si Yu padanya seharusnya cukup bagus. Baik, Tuan Liu Ke dengan cepat mengeluarkan peralatan kendali alam mistik dan melihat situasi di dalamnya. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Ki pendek menghadapi ras raja di depannya, pohon frost kuno tingkat transenden, dan langsung mengubah payung di tangannya menjadi busur besar. Busur itu sangat besar, dan sangat sulit untuk memegang dan menariknya. Akibatnya, Frost Ancient Tree muda di seberangnya sangat terpana dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, pengabaian inilah yang membuatnya pergi. Saat Ki menggunakan tangan dan kakinya untuk menggambar busur Kirin, di saat berikutnya, panah manik roh angin yang seperti meteor putih langsung meledakkan pohon frost kuno. Tingkat ketiga, lulus. Tuan Liu Ke, apa itu? Tuan Liu Ke melebarkan matanya karena tidak percaya. Apa yang salah? Tuan Gelin segera berkata ketika dia melihat keterkejutannya. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa 3 bintang telah muncul di belakang nama Ki, menandakan bahwa dia telah melewati level ketiga. Senjata apa yang dia pegang? Dari kelihatannya, kekuatannya bisa melukai binatang buas tingkat komandan, kata Tuan Liu Ke kaget. Di tingkat ketiga,
pohon kuno Frost tingkat transenden langsung dibunuh olehnya. Jika dia ingin mencapai kekuatan ini dan langsung membunuh anak raja yang luar biasa, dia harus memiliki setidaknya senjata level 5. Sama seperti bayi yang tidak bisa menahan hentakan meriam, sangat sulit bagi makhluk hidup level rendah untuk menahan dampak kekuatan dari senjata tipe serangan semacam itu. Bahkan jika itu adalah peralatan pertahanan, itu juga akan membawa beban tertentu bagi penggunanya. Fluktuasi yang disebabkan oleh perisai energi yang meletus dalam sekejap saat diaktifkan akan membuat kehidupan tingkat rendah menjadi sangat tidak nyaman. Jika kekuatan serangannya lebih tinggi, bahkan jika peralatan pertahanan bertahan melawan serangan itu, getaran yang ditimbulkan juga bisa merenggut nyawa orang-orang level rendah. Tapi Qi melakukannya. Selain itu, setelah pertempuran, ia terus berjalan menuju pintu masuk tingkat keempat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setidaknya itu memang senjata level 5, kata Guru Green. Ya, administrator, Liu Ke, mengangguk. Selain itu, senjata level 5 biasa saja pasti tidak cukup. Tidak mungkin bagi Qi untuk mengontrol peralatan level 5 biasa. Dari siapa sebenarnya dia mendapatkan peralatan ini? Tuan Gelin, kamu tidak bisa memalsukannya, kan? Tuan Gelin terdiam sesaat. Memang, dalam keadaan normal, pekerjaan tertingginya adalah perlengkapan level 6. Jika dia menggunakan berbagai bahan langka dan mendapat bantuan, bukan tidak mungkin untuk memalsukan senjata dan peralatan level 7 yang legendaris dan maha kuasa. Namun, meskipun tingkat energinya tinggi, tingkat kualitasnya pasti tidak setinggi peralatan tingkat 5 ini. Karena, ini mungkin senjata dengan semangat artefak dan otonomi. Hanya ada satu kemungkinan, kata Liu Ke. Senjata dan perlengkapan dengan kesadaran diri belum tentu merupakan senjata dan perlengkapan terbaik, tetapi senjata dan perlengkapan terbaik harus memiliki kesadaran diri. Bahkan jika tingkat energi peralatan semacam ini sangat tinggi, tidak ada banyak tekanan bagi pengguna tingkat rendah untuk mengendalikannya. Di Xinjiang kuno, peralatan seperti itu tidak terlalu langka. Beberapa senjata legendaris terkenal mungkin memiliki roh. Namun di era modern, sudah sangat sulit bagi pedang antik dan senjata lainnya untuk memelihara roh dan menjadi bentuk kehidupan yang transenden. Apalagi senjata di tangan Qi masih otonom, tapi bukan senjata hidup. Ini bahkan lebih jarang. Bahkan pandai besi legendaris akan kesulitan memalsukannya. Harus dikatakan bahwa meskipun level balapan bugi tidak tinggi, pantom imajinasinya adalah skill dewa. Senjata dan perlengkapan dengan tingkat kesadaran tertentu, begitu ya. Tuan Gelin mendecakkan lidahnya. Senjata dan peralatan seperti itu sangat langka. Dr. Siyu benar-benar murah hati. Dia memberikannya kepada Qi begitu saja. Tidak heran Qi dengan percaya diri datang untuk menantang persidangan. Senjata dan peralatan seperti itu memang yang paling cocok untuk Qi.